Ya, Anda kembali menyaksikan Agronews. Pemirsa, panen raya berlangsung. Stok bawang merah mulai meningkat di tingkat petani. Hal ini berdampak pada turunnya kembali harga jual bawang merah. Saat ini, harga bawang merah dijual 17 ribuan per kilogram di tingkat petani setelah sempat menembus harga 20 ribu pada beberapa minggu yang lalu. Panen raya berlangsung, stok bawang merah mulai meningkat di tingkat petani. Hal ini berdampak pada turunnya kembali harga jual bawang merah. Saat ini harga bawang merah dijual 17 ribuan per kilogram di tingkat petani setelah sempat menembus harga 20 ribu pada beberapa minggu yang lalu. Harga ini termasuk kategori harga sedang karena biaya produksi untuk bawang merah termasuk tinggi dibandingkan tanaman sayur lainnya, terlebih pada saat terjadi perubahan musim. Turunnya harga bawang merah karena stok mulai melimpah, sementara permintaan yang belum mengalami kenaikan, terlebih ketika terjadi panen raya secara bersamaan di beberapa daerah lainnya, seperti di Probolinggo dan Nganjuk, Jawa Timur. Harga bawang merah ini biasanya akan melambung kembali setelah panen raya berakhir dan menjelang masa tanam, karena dibutuhkan bibit bawang merah dalam jumlah banyak. Sunardi, salah seorang petani bawang merah, menjelaskan, saat ini harga jual bawang sudah turun dan berada di kisaran 17 ribuan per kilogram di tingkat petani. Namun karena kondisi cuaca penghujan, biaya operasional mengalami kenaikan khususnya untuk obat-obatan dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20%-an lebih. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan pemilahan dan proses penyemuran bawang merah hasil panen untuk persiapan penjualan. Para petani juga tidak jarang menunda sementara penjualan ketika harga jual sedang turun drastis sambil menunggu harga kembali membaik untuk menghindari kerugian dialami petani bawang merah. Dari Kota Wisata Batu, Furqana TV melaporkan. Ya, pemirsa, dalam rangka menanamkan nilai keimanan sejak dini, SDN Mojorejo 01 Kota Batu menggelar peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Kegiatan keagamaan ini dilaksanakan di halaman sekolah dan diikuti oleh seluruh siswa, guru, wali murid, serta tenaga kependidikan. Dalam rangka menanamkan nilai keimanan sejak dini, SDN Mojorejo 1 Kota Batu menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Kegiatan keagamaan ini dilaksanakan di halaman sekolah dan diikuti oleh seluruh siswa, guru, wali murid, serta tenaga kependidikan. Peringatan Isra Mi'raj tersebut diisi dengan berbagai rangkaian acara, mulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran, penampilan siswa untuk bersolawat bersama, hiburan, hingga penyampaian Mauidhah Hasanah oleh Gus Yayan, pengasuh Majelis Haraga dan Nurul Kolbi Kota Batu. Materi ceramah menekankan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta meningkatkan kesadaran siswa dalam melaksanakan ibadah, khususnya sholat 5 waktu. Pelaksana tugas Kepala SDN Mojorejo 1 menuturkan bahwa peringatan Hari Besar Islam ini menjadi sarana pembinaan karakter religius bagi siswa. Kegiatan ini merupakan bagian dari pendidikan karakter yang rutin dilaksanakan sekolah. Melalui peringatan Isra Mi'raj ini, siswa diharapkan dapat memahami nilai-nilai religius serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah menurutnya. Selain memberikan pemahaman keagamaan, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan kecintaan siswa terhadap ajaran Islam. Suasana religius terasa sepanjang acara, terlihat dari antusiasme siswa dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan hingga acara berakhir. Para siswa dan wali murid tampak antusias mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Melalui peringatan Isra Mi'raj ini, SDN Mojorejo 1 Kota Batu berharap peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai keislaman dan menerapkannya dalam perilaku sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat. Dari Kota Wisata Batu, Anas Wiguna TV melaporkan. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita seputar pendidikan usai jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami. Bahaya merokok.
apa itu rokok? Rokok adalah tembakau yang dibungkus dengan kertas yang biasa dihisap menggunakan mulut. Kenapa rokok berbahaya? Rokok banyak mengandung zat kimia berbahaya, di antaranya nikotin, kandungan yang terdapat pada pembasmi serangga karbon monoksida, senyawa yang terdapat dalam asap buangan mobil dan motor, kadmium, biasa digunakan pembuatan batu baterai, amonia, zat yang terdapat pada pembersih toilet, dan zat lainnya yang sangat berbahaya. Dengan banyaknya zat berbahaya, rokok dapat menumbuhkan berbagai macam penyakit, seperti mata katarak, osteoporosis atau pengeroposan tulang, serangan jantung, kanker paru-paru, kanker usus besar, kanker lambung, serta gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, efek rokok juga dapat dirasakan oleh orang lain yang tidak merokok. Kematian akibat merokok di Indonesia mencapai sekitar 427.948 orang setiap tahunnya atau 1.100 orang per hari. Ayo, sayangi diri Anda dan orang di sekeliling Anda dengan berhenti merokok sekarang juga. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Membangun generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sejak dini, Polres Malang bersama Pemkab Malang menggelar pembekalan Ketua OSIS dalam optimalisasi Harkamtibmas. Saking ini juga penting, nanti harapan saya Polres Malang pemerintah daerah menginisiasi kegiatan optimalisasi peran OSIS dalam Harkamtibmas menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang pada Kamis 29 Januari 2026 ini diikuti ratusan ketua OSIS dan OSIM SMA, SMK, serta MA se-Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis Polres Malang dalam membangun kemitraan dengan pelajar sebagai generasi muda yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sejak dini. Kegiatan tersebut dilatar belakangi kondisi demografis wilayah yang didominasi usia produktif termasuk kalangan pelajar. Kelompok usia tersebut di satu sisi menjadi kekuatan pembangunan, namun di sisi lain juga rentan terlibat dalam berbagai persoalan sosial. Ketua OSIS diharapkan mampu menjadi agen perubahan sekaligus penggerak budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing. Sebagai bentuk penguatan sinergi, Polres Malang juga menginstruksikan jajaran di tingkat kewilayahan untuk membangun komunikasi langsung dengan para ketua OSIS. Jadi kegiatan ini diselenggarakan mengumpulkan ketua OSIS, jadi untuk memitigasi permasalahan-permasalahan di lapangan khususnya terkait masalah anak sekolah. Jadi selama ini kita mendengar fenomena bahwa kenapa sih anak sekolah sekarang itu banyak terlibat terhadap kejadian tindak pidana. Makanya kita cari tahu permasalahannya. Kalau sudah tahu nanti kita coba cari penyelesaiannya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harapkan ketua OSIS ini memiliki nomor handphone Kapolsek ataupun Babinkamtibmas. Jadi ketika mereka ada permasalahan khususnya permasalahan hukum, mereka bisa meminta saran ataupun meminta hadir Babinkamtibmas tersebut untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kurang lebih seperti itu. Seluruh Kapolsek dan Babin Kamtibmas akan diarahkan untuk memiliki nomor telepon ketua OSIS di wilayah masing-masing sebagai upaya membangun komunikasi yang efektif. Melalui langkah tersebut, potensi gangguan keamanan diharapkan dapat dicegah sejak dini. Kedepan diharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar tercipta generasi muda yang berkarakter, berdisiplin, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, TV melaporkan. Ya, beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyaksikan langsung kemenangan Persikoba Kota Batu atas Persekam Kabupaten Malang dalam kompetisi Liga 4 Kapal Api Piala Gubernur Jawa Timur 2024-2025-2026 yang digelar di Stadion Gelora Brantas, Kota Batu. Dan berikut informasi selengkapnya kami hadirkan spesial untuk Anda.
Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyaksikan langsung kemenangan Persikoba Kota Batu atas Persekam Kabupaten Malang dalam kompetisi Liga 4 Kapal Api Piala Gubernur Jawa Timur 2025-2026 yang digelar di Stadion Gelora Berantas Kota Batu. Kemenangan yang diraih oleh Persikoba mengantarkan Persikoba melaju ke babak 8 besar sekaligus memastikan tiket ke Utara Nasional sebagai wakil Provinsi Jawa Timur. Dalam pertandingan tersebut, Persikoba tampil solid dan mampu mengamankan skor 1-0 atas Persekam. Hasil ini memastikan langkah Laskar Elang Putih tetap terjaga di fase krusial kompetisi sekaligus menjaga konsisten performa sepanjang turnamen. Wakil Wali Kota Batu yang sekaligus manajer Persikoba menyampaikan apresiasi atas perjuangan seluruh pemain, pelatih, dan ofisial tim yang telah menunjukkan semangat juang tinggi serta sportivitas di setiap pertandingan. Ia menilai capaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan kekompakan tim yang patut dibanggakan oleh masyarakat Kota Batu. Semoga regulasinya masih tetap diambil 8 besar untuk lolos nasional Liga 3. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim, head coach dan semua coach dan seluruh pemain yang bermain pada hari ini dan seluruh ofisial. Dan saya sampaikan terima kasih banyak kepada sponsorship yang membantu selama Liga 4 hari ini. Doakan di Liga 3 kita bisa maksimal dan ini pertaruhan untuk Kota Batu. Pengajuan tuan rumah tentunya nanti ada evaluasi terkait lapangan dan nanti kita sampaikan kepada dinas terkait syarat-syaratnya dari PSSI untuk menjadi tuan rumah itu seperti apa. Tetap pemainnya dipertahankan, performnya juga sudah bagus. Mungkin nanti ada evaluasi di pemain-pemain. Halo, arek-arek Batu, Bapak Ibu, enom tuwek, kabeh dulur-dulur Kota Batu, teko nang stadion. Dukung tim kita Persikoba. Saya Wawali Heli Suyanto menambahkan bahwa kemenangan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Persikoba, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kota Batu. Diharapkan capaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus berprestasi hingga putaran nasional. Dari Kota Wisata Batu, Furqana TV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Anajibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.